teman ada yang jualan daster, saya pinjem fotonya, saya posting di WA, pada nanya, banyak yang mau, dari 20 terus sampai banyak, sampai ada yang pesen 3.000 gitu. Wow. Adalah yang cukup unik, yang punya cerita tersendiri tuh barang Kang Dewa. Nah itu Masya Allah gitu, kayak kita tuh dilindungi bener gitu ya. Kita mau berangkat, nah beberapa jam setelah kita landing itu border ditutup, jadi ditutup semua penerbangan di Saudi. Jadi kayak kita tuh kayak ya Allah Kang Dewa, amalan apa gitu sehingga kita diselamatkan nyampe Madinah dan bisa umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Fatima Abdi di acara Billionaire Talk, Give More Impact for Your Business. Oke, cukup spesial di episode kali ini saya tidak mengunjungi salah satu alumni, tapi saya kedatangan alumni kami yang bisa dibilang loyalis dari Billionaire Coach. Di sebelah saya sudah ada Teh Zulfa. Assalamualaikum Teh Zulfa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah mengikuti Instagram Billionaire Coach, beliau ini sudah pernah kami angkat kisahnya di Instagram, tapi beliau sekarang kisahnya berbeda. Kalau waktu itu kita angkat kisahnya sebagai seorang entrepreneur yang bergerak di bidang travel, kali ini kita akan angkat kisahnya bahwasanya ternyata beliau pivot dari seorang bisnis travel menjadi seorang bisnis fashion. Mau tahu kisahnya selengkap seperti apa? Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Teh Zulfa, boleh kenalan dulu dong dengan sahabat Billionaire Coach. Halo, assalamualaikum sahabat Billionaire Coach, saya Zulfa. Senang banget nih diundang ke kantornya Billionaire untuk ngobrol sama Teh Fatima. Makasih ya udah undang juga ke sini. Iya, Teh juga. Makasih udah datang loh Teh ya. Nah, ini Teh Zulfa ini yang seperti saya bilang ya, bisnisnya sekarang adalah fashion. Tapi sebelum kita bahas tentang bisnis fashionnya, kita mau tahu dulu pengalaman latar belakang beliau ketika menjalani bisnis di dunia travel. Gimana Teh? Tahun 2020 kan kita ngalamin pandemi ya, otomatis itu challenge apa ya, ujian buat kita, terutama pengusaha travel yang sangat kena dampak corona. Benar. Umroh ditutup kemarin, kemudian juga beberapa trip ke luar negeri juga ditutup ya, belum dibuka gitu. Nah ini ujian sih, kita tuh harus kayak benar-benar survive di kondisi seperti ini. Apalagi saya perusahaan travel saya memiliki beberapa karyawan yang harus saya naungi gitu ya, gitu, karena kita sama-sama dulu travel, jangan sampai karena travel ini off mereka dirumahkan terus tidak ada penghasilan gitu. Berawal dari situ kemudian saya berpikir gimana sih caranya supaya mereka tetap produktif, tetap menghasilkan gitu ya, karena untuk travel sendiri benar-benar off, bukan lagi betul-betul omset, benar-benar belum bisa diandalkan gitu. Nah pas pandemi kemarin itu kan kita lockdown tuh ya beberapa bulan di rumah saja. Kalau di rumah tuh kayaknya kan kita pasti pakai daster gitu. Bener. Ya. Terus saya nyari nih bisnis apa nih yang gampang jualnya, nggak perlu edukasi yang terlalu ribet gitu ya, semua orang bisa jualan, juga tahan lama, bisa jangkauannya luas gitu kan, marketnya juga luas. Ya akhirnya saya coba pivot ke bisnis daster. Ya itu alasannya kenapa daster, kenapa nggak fashion yang lain gitu, kenapa nggak gamis, kenapa nggak kerudung gitu, karena kan kita lockdown ya, PSBB di rumah aja, ya udah itu yang kita butuhkan saat itu gitu. Dan juga murah, terjangkau, karena kan kembali lagi daya beli masyarakat kan lagi turun gitu. Ya kalau untuk daster berapa sih masih terjangkau. Dan itu kebutuhan ya Teh? Kebutuhan karena kita di rumah aja ya, dia perlu daster ganti-ganti gitu. Benar ya. Dan kan viral juga kan daster selama pandemi gitu, jadi banyak bermunculan para online shop yang jualan daster gitu. Oke.
Teh sebentar deh, saya penasaran dulu nih dikit dengan cerita Teteh. Katanya kan kemarin yang bisnis travel itu kalau boleh tahu project terakhirnya apa Teh? Nah sebenarnya kita nih ada MOU untuk bekerjasama dengan beberapa komunitas. Itu kita akan berangkat di Oktober 2020 sebanyak 1.000, tapi qadarullah kan nggak bisa berangkat ya. Nah terakhir itu terakhir itu adalah yang cukup unik, yang punya cerita tersendiri itu bareng Kang Dewa. Berangkat di di Februari tahun kemarin. Nah itu masya Allah gitu, kayak kita tuh dilindungi bener gitu ya. Kita mau berangkat, nah beberapa jam setelah kita landing itu border ditutup, jadi ditutup semua penerbangan di Saudi, dan saya cuma kayak mengucap syukur ketika sampai Madinah. Masya Allah, gitu. Beberapa jam jemaah setelah kita itu udah nggak bisa, bahkan di Jeddah dipulangkan. Jadi kayak kita tuh kayak ya Allah Kang Dewa, amalan apa gitu sehingga kita diselamatkan nyampe Madinah dan bisa umroh gitu. Sedangkan yang lainnya udah nyampe Jeddah pulang lagi, itu kayak udah berkah aja gitu. Jadi Teteh kloter terakhir yang bisa masuk? Iya, yang bisa masuk itu di Februari 2018 sebelum lockdown ya. 2020 waktu pas heboh-hebohnya gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa umroh, dan jemaah-jemaah yang lainnya juga kan belum tentu ya bisa umroh gitu, karena ada peraturan dari pemerintah Saudi untuk menutup penerbangan gitu semua, apalagi ke Indonesia waktu itu termasuk yang dilarang masuk gitu. Dan teman-teman di Indo tuh waktu kita umroh pada WA, pada gimana bisa nggak apa gimana, alhamdulillah lancar. Terus ada yang bilang nanti nggak bisa umroh, nggak bisa masuk Mekah, tapi alhamdulillah kita masuk Mekah gitu. Dan pengalaman selama saya membawa jemaah umroh, pas ketika di Masjid Nabawi itu sepi banget. Masuk Raudhah tuh kayak lama-lama di Raudhah gitu. Itu kan pengalaman spesial ya gitu, kayak yang biasanya selama saya umroh berkali-kali setiap bulan, itu pertama kali saya merasakan di Raudhah yang tidak terlalu berdesakan. VIP ya Teh? Iya gitu, karena memang kondisinya udah jemaah lain udah nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk ya. Oke, jadi kalau Teh Zulfa ini ternyata walaupun bisnisnya udah di travel, berarti kalau yang di travel off atau gimana Teh? Untuk saat ini istirahat dulu kali ya, tapi insya Allah kita akan buka lihat kondisi. Ketika pandemi ini bisa terkendali, terus juga udah aman, insya Allah saya buka. Kemarin sih banyak yang tanya-tanya mau daftar, tapi terus terang kalau saya ini memang mementingkan pelayanan ya, jadi saya nggak mau gimana jemaah saya gitu. Daripada saya ragu-ragu dan gimana pada jemaah saya dan klien saya, mendingan ya udah saya lebih nunggu bersabar deh sampai semuanya baik gitu. Gitu. Nah kalau untuk bisnis dasar tadi ini sendiri kan memang dari kebutuhan si market ya Teh. Ada kendala lain nggak Teh? Jadi kan biasanya kalau travel kan kayak gini, marketnya kayak gini, kayak bayar personanya kan beda ya. Gimana Teh, ada nggak kendala kayak gitu? Gini ya, niche market yang beda ya. Kalau mungkin kalau Daster ini lebih ke emak-emak ya. Betul. Sedangkan saya di trip itu umum ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Terus juga ya tentu saja bayar personnya beda banget gitu kan, yang satu jasa, yang satu produk. Makanya ya mungkin karena saya ini kan saat ini yang dijadikan visi misi di Fahaya ini adalah membentuk komunitas bisnis mama yang produktif, yang baik gitu kan. Ya pasti ada aja banyak yang awalnya saya tidak pernah handle, terjun ke dunia ibu-ibu gitu ya, gitu ya, ke mama, tiba-tiba harus menghadapi mama dengan berbagai karakter. Itu pasti otomatis ya, kok gini ya gitu. Awal-awal waktu bisnis travel kayaknya enak lah kalau bisnis produk gitu, kayaknya kalau travel kan jasa, which is yang jasa itu kepuasan marketnya beda-beda, ada yang puas, ada yang setengah, ada gitu. Nah saya pikir kalau produk yang enak nih, nggak ada komplain, ternyata enggak, sama aja gitu. Ada kendalanya masing-masing, ada problemnya masing-masing gitu. Terus terang sih waktu awal-awal saya membentuk keluarga Fahaya itu kayak shock gitu, ya Allah ternyata tidak mudah. Tapi ya kembali lagi ke niat saya membentuk Fahaya ini memang untuk membantu
para ibu-ibu untuk berbisnis saat pandemi gitu. Oh, jadi goals dari Fahaya itu selain memang untuk berjualan, jadi goalsnya itu ya Teh ya? Iya. Jadi kalau untuk sistem dari Fahaya, namanya Fahaya, Fahaya, Teh? Fahaya. Namanya Fahaya. Fahaya itu apa Teh? Fahaya itu saya ini bikin nama Fahaya itu nggak asal. Oh, nggak asal, gimana tuh? Lama dan konsultasi dengan salah satu tokoh ahli logo dan nama Pak Teguh Chandra. Saya konsultasi, saya ingin membuat nama brand yang nama brand itu bisa jadikan nama travel, tapi nanti saya juga bikin online shop atau mungkin nanti saya juga bikin cafe. Apa sih nama yang bisa dipakai untuk semua gitu? Karena saya perempuan, terus carilah nama-nama putri gitu. Saya cari nama-nama putri gitu kan. Namanya Haya nih, Haya. Terus Fa gitu kan, Fa itu dari saya Zulfa, tapi kan Fa itu kayak awalnya Fanta ya kan, nama saya Zulfa Fanta. Itu kayaknya kurang menarik gitu kalau Fa pakai Fanta akhirnya ganti Fa jadi Falco aja udah Fahaya. Gitu sih. Fahaya itu untuk ya kalau bahasa Arab kan Haya, marilah jadi ngajak aja ayo mari semangat, mari kayak gitu sih. Oh gitu. Itu di bulan keberapa sih Teh kan bisnis travelnya terkendala di bulan kedua ya saat Februari udah terakhir? Terakhir masih ada. Oh masih ada? Di Maret saya ada trip ke London. Oh trip ke London. Nah itu terakhir trip di tahun 2020. Habis itu udah nggak lagi stop? Kan ya lockdown kita ya. Lockdown ya kan? Terus Teteh buka bisnis si Fahaya ini di bulan ke? Juli. Bulan Juli. Maret saya pulang dari London itu akhir Maret. Terus saya isolasi mandiri sekitar 3 mingguan karena pulang dari luar negeri. Di sana kan juga angka COVID-nya lagi tinggi tuh di Inggris gitu kan. Saya termasuk orang yang mesti isoman 3 minggu, berarti nggak produktif kan. April. Iya, berarti 3 bulan. 3 bulan saya antara Teteh tutup bisnis yang ini, off yang ini, buka yang baru gitu ya Teh. Awal Juli. Wah, jadi udah cukup dibilang cepat sih Teh kayaknya Teh untuk membuka suatu bisnis baru mungkin. Nah kalau untuk database-nya itu sendiri gimana Teh? Apakah ngambil data dari yang si travel yang dulu atau mungkin harus buat database baru nih karena beda market gitu? Saya sih di sini tuh kayak merasakan banget manfaat dari Mukang Dewa yang namanya personal branding gitu kan. Jika orang tuh udah ada personal branding tuh kayak mau usaha bisnis apa aja kan lebih mudah gitu. Mempromosikannya gitu. Awal-awal saya cuma promosikan di Facebook sama Instagram. Terus banyak yang daftar, banyak yang jadi agent. Oh padahal itu Teteh informasikan di Facebooknya pembukaan atau cuman jualan aja? Pembukaan reseller atau pengen jualan aja? Ya dibikin copywriting yang lala aja. Oh copywriting mama gitu ya? Kayak gitu-gitu jadi orang jadi penasaran gitu. Awalnya sih itu Instagram, Facebook, WhatsApp. Habis itu banyak yang daftar jadi agent. Waduh. Gitu. Terus sudah daftar enggak, awalnya yang salah dulu karena kan waktu itu saya model bisnisnya saya belum tentukan nih. Model bisnisnya menggunakan pasukan atau model bisnisnya langsung ke end user kan. Saya belum ada bayangan dan itu juga awalnya kan saya nggak langsung produksi tapi dropshipper dulu. Oh dropshipper dulu ya. Jadi ketika ada kalau orang saya tuh mau bisnis tapi nggak tahu nih mulai dari mana, nggak tahu nih nggak ada modal gitu. Nah saya kan tipe Haya kan tanpa modal awalnya. Teman ada yang jualan daster, saya pinjem fotonya, saya posting di WA. Pada nanya, banyak yang mau dari 20 terus sampai ada yang pesen 3.000 gitu. Wow. Jadi kalau kata orang harus butuh modal besar ya nggak sama sekali. Saya kan dropshipper awalnya nggak punya barang, malah berupa foto kan. Terus baru tuh abis dropshipper saya nggak juga langsung produksi, jadi reseller dulu. Jadi seller dulu deh ke teman saya gitu ngambil. Nah setelah banyak yang daftar reseller, akhirnya karena supaya costnya lebih lebih hemat, saya produksi. Nah teman-teman, bahkan sekelas Teh Zulfa aja yang bisnisnya udah gede mau loh jadi dropshipper. Masa kita enggak gitu ya Teh? Iya, mulai dari nol. Katanya kan kalau kesuksesan itu berawal dari single step, jadi harus coba action hanya dengan satu langkah gitu, harus bercoba. Asik, Masya Allah. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Nah nih saya mau nanya nih Teh, kan tadi bilang ilmu dari untuk buka bisnis yang ini belajar dari Kang Dewa. Gimana sih Teh maksudnya? Teteh tahu Kang Dewa itu sendiri dari mana? Umrah ya. Umrah bareng Kang Dewa. Ya. Terus banyak banget insight yang saya dapatkan dari Kang Dewa waktu itu. Wah ternyata saya tuh kayak kan saya pernah ikut juga
workshop atau apa training yang klik gitu ya, Mm-mm. yang memang ini yang saya cari, itu Yeah. ada di workshopnya Kang Dewa gitu. Oh. Karena bukan hanya ilmu bisnis, tapi ada hal-hal yang mesti kita kayak mindsetnya harus dibangun, value-nya gitu lah. Itu yang saya dapatkan dari Kang Dewa ya. Selain juga buku-bukunya juga kayak enak aja dibacanya gitu, nggak ribet ya bahasanya. Ya banyak banget ilmu yang saya dapatkan dari Kang Dewa ini, dari perjalanan bisnis, kayak salah satu personal branding, kemudian juga copywriting gitu kan. Gara-gara copywriting saya ikut kelas copywriting waktu Supersonic. Nah itu kan di banyak yang di Facebook saya banyak kayak di share sampai akhirnya juga saya diundang di TV gitu kan. Itu salah satunya dari saya belajar copywriting dari Kang Dewa. Kayak semuanya deh saya belajar tuh dari nol, semua itu dari Kang Dewa. Jadi Dari personal branding semuanya gitu. Jadi sebenarnya kita semua tuh bisa ya? Iya, saya aja bener-bener yang dari nol, nggak ada ilmu apapun, nggak pernah belajar tentang bisnis ya. Saya belajarnya lewat kursusnya Kang Dewa, bukunya Kang Dewa, YouTube-nya Kang Dewa gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, terakhir nih Teh Zulfa, boleh nggak bagi tips atau pesan buat pengusaha yang mungkin sekarang lagi mau mencoba buat usahanya? Bagi teman-teman yang ingin mencoba usaha, pertama kuatkan mental dulu, kemudian jangan lupa belajar. Niat itu penting ya. Kita harus benerin dulu niat kita mau apa nih, mau jadi pengusaha itu karena apa gitu ya. Kemudian juga belajar, jangan sampai kita bisnis hanya ikut-ikutan tanpa ilmu, harus punya ilmu sebelum terjun. Dan selalu libatkan Allah dalam proses ikhtiar kita, jangan lupa marketing langit. Oke, Masya Allah, makasih banyak Teh Zulfa. Ya, sama-sama. Ingat ya, jadi itu dicatat dan kalau bisa teman-teman langsung praktek. Kita semua semoga bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa bermanfaat juga selain untuk kita tapi juga untuk orang lain. Baik, itu dia percakapan kita di Billionaire Talk kali ini. Semoga apa yang sudah kita simak bersama-sama dapat bermanfaat, dan terima kasih untuk Teh Zulfa sudah berbagi. Semoga nanti bisa ketemu lagi, ngobrol lagi ya Teh dengan bisnis barunya barangkali. Amin ya Allah. Kita nanti diundang saat grand launching ya. Amin ya Allah. Oke, saya Siti Fatimah Abdi pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, dan Teh Zulfa juga pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu ada